Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini kita bakalan ngebahas atau kita bakalan ngelanjutin episode TNT kita selanjutnya. Jadi untuk Sobat Inisi yang kemarin sudah menunggu-nunggu mengenai episode TNT kita, jadi untuk episode kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi untuk membahas dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai barang-barang yang ada di 994. Jadi untuk Sobat Inisi, karena di minggu kemarin kita tidak update untuk 2 hari ya, di hari Rabu dan juga hari Minggu. Jadi pada episode kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi untuk melanjutkan konten-konten TNT kita, tentunya dengan barang-barang yang baru aja datang di 994. Jadi untuk Sobat Inisi yang penasaran barang apa yang bakalan kita bahas di episode kali ini, langsung aja kita lihat bersama-sama apa barang. Ini dia Trinocular Stereo Microscope Mechanic SpaceX B11. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan membahas sebuah mikroskop dari Mechanic dengan seri SpaceX B11. Menggunakan alas B11 dengan seri SpaceX, ini adalah salah satu produk yang cukup banyak kemarin ditanya oleh sobat-sobat Inisi, dan juga banyak banget sobat Inisi yang nyari-nyari dari mikroskop Mechanic SpaceX ini. Dan tentunya sekarang sudah ada di 994. Jadi untuk Sobat Inisi, episode kali ini kita bakalan unboxing, kita bakalan review, dan juga memberikan sedikit tips dan tips mengenai SpaceX B11 dari Mechanic ini. Jadi untuk Sobat Inisi, secara tampilan untuk bagian packagingnya khas dari Mechanic dengan warna merah, kuning, dan biru. Jadi ini adalah produk mikroskop Trinocular Stereo Microscope dari Mechanic. Oke, untuk Sobat Inisi, untuk tidak memperpanjang atau memperlama-lama, kita langsung saja unboxing dan lihat package apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dari pembelian mikroskop Trinocular Stereo dari Mechanic dengan seri SpaceX B11 ini. Jadi untuk Sobat Inisi, mikroskop ini dia menggunakan alas B11 dan tentunya sesuai dengan ini ya, dengan produk Mechanic, tentunya dengan kelengkapan dan juga tampilannya yang cukup keren. Pasti banyak Sobat Inisi yang penasaran dengan mikroskop yang satu ini. Jadi untuk yang sekarang ini kita bakalan langsung saja unboxing bersama-sama. Untuk yang pertama ini Sobat Inisi bisa lihat di sini dapat nanti katalog dari Mechanic, dan di sini tidak hanya terdapat mengenai SpaceX B11 ini, tapi Sobat Inisi bisa lihat berbagai macam produk yang ada di Mechanic. Jadi untuk Sobat Inisi, macam-macam produk mulai dari CCTV, kamera, mikroskop, dan juga mikroskop itu sendiri. Dan Sobat Inisi nanti bisa lihat jenis-jenis mikroskop yang dikeluarkan atau rilis dari Mechanic itu sendiri. Dan dilengkapi juga dengan kelengkapan serta spek dari si mikroskop itu sendiri. Dan di sini Sobat Inisi nanti bisa lihat juga beberapa produk yang ada di Mechanic. Oke, ini adalah katalognya. Dan untuk selanjutnya Sobat Inisi nanti dapatkan alas B11 dari SpaceX dengan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah karpet B11 atau alas mikroskop dari B11 dari SpaceX. Dan mikroskop ini serinya SpaceX ya. Ini warnanya biru hitam, ada putihnya sedikit. Dan selanjutnya Sobat Inisi dapatkan tiang mikroskop dengan ukuran pendek. Jadi untuk mikroskop SpaceX B11 ini dia menggunakan tiang yang ukurannya besar dan pendek. Jadi untuk Sobat Inisi, tipe dari mikroskop ini sendiri dia menggunakan tiang dengan ukuran seperti ini. Jadi standar kebanyakan mikroskop menggunakan ukuran seperti ini. Selanjutnya Sobat Inisi dapatkan integrated ring atau lampu mikroskop
yang sudah dilengkapi dengan pelindung dari uap atau asap proses penyolderan atau blower, dan sudah dilengkapi dengan 3 mode ya. Ya, ini LS3 sudah 3 mode, dan tentunya ini keluaran dari mekaniknya juga. Jadi untuk sobat teknisi dapatkan pembelian dari mekanik ini SpaceX B11 ini, sobat teknisi dapatkan lampu mikroskopnya lengkap dengan packagingnya dengan tampilan seperti ini, dilengkapi dengan pelindung dari lensa bawahnya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan pelindungnya. Dan selanjutnya sobat teknisi nanti dapatkan kantong berwarna biru dengan gambar dan tulisan mekanik. Ini di dalamnya nanti sobat teknisi dapatkan yang pertama ada masker, ada merchandise dari mekanik, dan juga ada kain atau lap untuk sobat teknisi gunakan mengelap lensa dari si mikroskop ini. Dan selanjutnya sobat teknisi dapatkan kabel USB dengan 3 cabang Type-C. Jadi sobat teknisi dapatkan juga dari kantong biru ini, sobat teknisi dapatkan masker mekanik, lap lensa, merchandise, gantungan kunci, dan juga kabel Type-C yang sudah 3 cabang ya. Nah, ini USB to Type-C dengan 3 cabang. Ini berada di bagian kantong biru. Jadi sobat teknisi, si mekanik SpaceX ini sangat lengkap sekali ya untuk kelengkapannya, dan tentunya seperti masker dan juga lap ini berfungsi untuk sobat teknisi nanti gunakan ketika menggunakan SpaceX ini. Lap untuk mengelap lensa mata ketika terpapar kotoran, dan juga masker sobat teknisi bisa gunakan ketika melakukan proses solder dan blower, karena hasil uap atau asap dari penyolderan dan blower itu sangat tidak ramah untuk kesehatan sobat teknisi. Makanya mekanik memberikan masker ini untuk melindungi sobat teknisi dari terpaparnya asap atau uap dari si penghasil dari blower dan solder flux. Oke, untuk selanjutnya ini terdapat styrofoam ya, kita balik aja. Oke, ini teknik mengeluarkannya, kita balik. Bentar. Oke, untuk mikroskop SpaceX B11 ini dia sudah dilengkapi seperti mikroskop yang lainnya, dilengkapi dengan styrofoam pelindung yang tentunya sangat aman untuk sobat teknisi nanti ketika membeli si mikroskop ini, dan melindungi unit yang ada di dalamnya dari benturan yang bisa berdampak ya dari si mikroskop SpaceX B11 ini. Oke, kita buka. Nah, ini ketika membuka styrofoam bagian atasnya, sobat teknisi nanti buka bagian sebelah dulu dan perhatikan komponen yang ada. Siapa tahu ada yang nempel di bagian atas, dan yang paling bahaya jika lensa matanya masih berada bagian atas atau stuck ya di bagian atas, dan sobat teknisi langsung angkat. Yang ditakutkan si lensa mata ataupun lensa CCTV-nya ini jatuh dan berdampak kerusakan bagi lensa matanya tersebut. Oke sobat teknisi, ini kita sudah buka untuk unit SpaceX B11-nya. Ini sobat teknisi nanti dapatkan lensa mata, 2 lensa mata dengan ukuran 10x26. Jadi untuk lensa mata dari SpaceX ini sobat teknisi dia 10x26. Jadi sudah tinggi sekali, beda dengan yang kemarin kita sudah review MOS 300, itu dia masih 10x25. Sedangkan untuk yang sekarang itu dia sudah 10x26 untuk SpaceX B11 ini. Dan untuk tipe dari lensa matanya ini dia sudah Barlow juga, seperti MOS 300 dia sudah Barlow, dan tentunya dengan ukuran yang cukup besar. Nah, ini ukurannya cukup besar, sudah lengkapi dengan plus min juga untuk settingan dari lensa matanya ini. Jadi untuk sobat teknisi dia sudah 10x26 untuk lensa matanya ya.
Oke, selanjutnya ini banyak sekali Sobat Tenisi nanti dapatkan dari pembelian ini. Selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan ring penyambung. Nah, ini ring penyambung ketika Sobat Tenisi menggunakan lensa peninggi. Nanti Sobat Tenisi bisa gunakan ini sebagai sambungan sebelum memasang si lampunya ini. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti bisa gunakan lensa peninggi dan juga ring penyambungnya ini, atau Sobat Tenisi bisa gunakan bagian lekukannya ini jika Sobat Tenisi tidak menggunakan lampu dari mikroskop B11 SpaceX ini. Dan lekukan yang ada itu gunanya sebagai dudukan ketika Sobat Tenisi menggunakan lampu dengan tipe yang masih menggunakan drat baut ya. Dan selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan, karena ini trinokular, sudah dapatkan juga lensa CCTV-nya dan karet lensa mata dengan tipe lurus. Dan selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan leher mikroskop dengan warna kombinasi biru hitam. Ada gambar juga untuk di bagian sebelah sini, dan juga untuk bagian sebelah sini ada juga. Oke, untuk warna sendiri ini adalah warna ciri khas dari mekanik dengan warna biru dan kuning, sedangkan untuk yang sekarang lebih dominan ke warna biru dan hitam. Jadi untuk Sobat Tenisi, untuk SpaceX B11 kali ini dia memang tampilannya sedikit gahar ya dari mikroskop yang sebelumnya. Dan yang terakhir ini adalah Sobat Tenisi dapatkan langsung. Nah, ini tampilan dari mikroskop SpaceX B11 dari mekanik. Nah, ini bahannya dan juga warna kombinasinya ada silver, biru, kuning, dan hitam. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti kita bakalan rangkai satu persatu seperti apa tampilannya setelah kita pasang si SpaceX B11 ini. Dan juga ada kecanggihan atau inovasi terbaru dari SpaceX B11 mikroskop dari mekanik ini. Mulai dari di sini ada tombol atau ada tuas untuk membuka dan menutup akses si trinokularnya ini, atau tempat jika ini ya, akses dari kameranya. Dan juga di sini ada bagian untuk mengunci dan juga membuka kuncian untuk si settingan zoom in zoom outnya. Dan untuk bagian sebelah sini Sobat Tenisi nanti dapatkan juga pembatas. Ini pembatas untuk menahan atau mengunci settingan dari si analognya ini, atau untuk zoom in zoom outnya. Dan Sobat Tenisi nanti bisa lakukan settingan, dan kita bakalan lihat bersama-sama bagaimana cara menggunakan kuncian dari zoom in zoom outnya ini. Dan selanjutnya Sobat Tenisi seperti biasa, Sobat Tenisi pasti dilengkapi juga dengan cover yang ini bertujuan untuk melindungi si mikroskop SpaceX B11 ini dari terpaparnya kotoran yang tidak ramah dari SpaceX atau mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, pasti setiap pembelian mikroskop apapun mereknya, baik itu yang B11 SpaceX ini ataupun merek lainnya, pasti dilengkapi dengan cover ini yang bertujuan untuk melindungi mikroskop jika Sobat Tenisi tidak menggunakan mikroskop atau mikroskopnya tidak sedang digunakan. Jadi ketika menyimpan atau meninggalkan mikroskop ini dalam keadaan dipasangkan covernya ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, inilah kelengkapan yang cukup banyak sekali dari SpaceX B11 dari mekanik ini. Dan juga nanti kita lihat kecanggihan-kecanggihan apa saja yang ada di mikroskop mekanik SpaceX B11 ini. Mulai dari 10/26 dan kelengkapannya kita bakalan bahas satu persatu. Nanti juga bakalan kita lihat seperti apa tampilannya setelah kita rakit, dan juga kita bakalan lihatkan juga tampilan dari lensa matanya dan juga tampilan dari si trinokularnya ini atau bagian kameranya. Jadi untuk Sobat Tenisi, langsung aja kita bakalan rakit satu persatu, mulai dari alas dan tiangnya. Oke, ini bakalan kita sisihkan dulu ya. Nah, untuk alasnya sendiri, dia menggunakan alas B11 dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tidak seperti alas B3 yang kebanyakan mikroskop. Jadi untuk Sobat Tenisi, untuk sambungannya sendiri ini sudah terpasang ya, sudah kokoh.
Tapi sobat teknisi bisa pastikan terlebih dahulu untuk kekuatan dari si bagian kunciannya ini. Walaupun dia ada 3, tapi sobat teknisi nanti bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu atau memastikan alasnya ini atau sambungan tiangnya ini sudah kokoh dan kuat. Karena ini adalah salah satu kunci agar menjaga si mikroskop tidak goyang-goyang dan yang ditakutkan ini ya, lepas dari dudukan alasnya ini. Dan karena sini posisinya sudah kencang, jadi kita langsung saja pasang si alas dari mikroskop ini untuk menggunakan tiang dari mikroskop. Yang pastinya sobat teknisi, yang pertama selalu kita ingatkan untuk bagian dratnya pastikan dalam keadaan lurus, karena ketika tidak dalam keadaan lurus yang ditakutkan nanti dratnya tidak terpasang dengan maksimal atau posisinya miring. Dan yang paling bahaya itu adalah drat di antara drat tiang ataupun drat dudukan ini ada yang ngedol atau haus ya. Oke sobat teknisi, untuk pemasangan tiang jika dratnya bakalan pas dengan yang bawah, dia bakalan enteng sehingga nanti bakalan mentok, dan sobat teknisi pastikan dalam keadaan kencang dan kokoh. Nah, sobat teknisi boleh goyang-goyangkan juga sedikit. Nah, jika dirasa sudah pas atau sudah kokoh, sobat teknisi bisa lanjut pemasang leher dari mikroskop SpaceX B11 ini. Dan seperti biasa, pastikan ring pengunci bagian tengahnya ini dalam keadaan tidak menghalangi laju dari ini ya, leher ini masuk di tiangnya mikroskop SpaceX ini. Jadi itu bertujuan agar menghindari lecetnya dari si tiang ini atau tidak ini ya, tidak pas dalam proses pemasangannya yang berdampak tiang ini bakalan lecet dan tergerus. Dan ketika sudah pas, dia bakalan enteng seperti ini, tidak ada hambatan. Langsung sebentar. Sobat teknisi, pertama pasang dulu untuk bagian penguncinya. Jadi kita lupa tadi ya untuk pengunci, karena untuk SpaceX ini sendiri volumenya cukup besar. Jadi sobat teknisi nanti bisa gunakan pengunci terlebih dahulu. Ini double cover dari mikroskop SpaceX B11 ini. Ini bertujuan agar mikroskopnya dipastikan aman dalam keadaan bagian bawah, bagian tengah, atau bagian atas jika sobat teknisi nanti menggunakan lensa peninggi. Tentunya leher ini dalam keadaan lebih tinggi lagi jika menggunakan lensa 0,5. Jadi untuk sobat teknisi, double cover ini bertujuan agar tidak turun secara mendadak atau melindungi mikroskop terhindar dari yang namanya ini ya, lehernya ini turun secara drastis. Jadi untuk sobat teknisi, ketika lehernya sudah terpasang seperti biasa, pastikan juga untuk pada bagian ini atau leher bagian depannya itu sobat teknisi pastikan dia sudah kokoh dan tidak bisa didorong ya. Kalau dia bisa didorong, nanti sobat teknisi bakalan kesusahan ketika melakukan settingan menggunakan settingan lehernya ini ketika menaik turunkan settingannya. Ketika sobat teknisi meletakkan si mikroskopnya ini dengan beban yang cukup berat, dia bakalan turun secara ini ya, perlahan, yang itu menandakan bagian depannya ini tidak kokoh atau belum terkunci dengan maksimal. Dan itu caranya sobat teknisi cukup lakukan pemutaran bagian settingan lehernya ini secara berlawanan arah. Jadi untuk membuka ke kiri dan untuk menguncinya ke kanan ya. Dan sobat teknisi nanti bisa memastikan bagian depannya ini bakalan terkunci atau kokoh ya, dan menghindari si mikroskopnya ini bakalan turun secara perlahan. Jadi ketika sudah kokoh seperti ini, sobat teknisi bisa nanti pasang langsung si mikroskopnya ini. Dan buka dulu untuk pada bagian sebelah sini. Kita langsung aja buka ya untuk tutup lensa bagian bawahnya. Nah ini sudah seperti ini untuk tampilannya, sudah tertutup. Jadi walaupun lampunya sudah dilengkapi dengan penutup lensa, tapi si mikroskop SpaceX B11 ini sebenarnya sudah terlindung dari untuk lensa bagian bawahnya sudah terlindung dan tidak bakalan berdampak pada bagian dalam dari mikroskop ini. Jadi untuk keamanannya sendiri, SpaceX B11 ini sangat aman sekali dari
ini ya, terhindar dari terpaparnya uap dan juga asap dari hasil dari penyolderan dan juga pembloweran. Jadi untuk sobat teknisi, secara keamanan mikroskop SpaceX B11 ini sangat aman sekali, dan dia memang melindungi si mikroskop ini agar dapat digunakan secara maksimal dan juga dengan keamanan yang juga maksimal. Dan selanjutnya sobat teknisi langsung aja kunci untuk body mikroskopnya agar dia berada di posisi yang fix ya, dan tidak bergeser-geser lagi ketika digunakan. Nah, ini untuk penguncian sendiri dilengkapi dengan satu kuncian yang sobat teknisi bisa bebas pilih untuk memindahkan di bagian depan ataupun sebelah kiri sobat teknisi nanti ya. Dan untuk kunciannya setelah kita kunci, selanjutnya kita bakalan pasang satu persatu part-part yang ada di bagian body mikroskopnya sendiri. Yang pertama di sini sobat teknisi bisa buka untuk lensa matanya. Di bagian lensa mata di sini kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan karet penutup juga untuk menghindari debu masuk ke dalam, dan juga ada kuncian yang sudah ada di bagian kiri dan kanannya. Dan sobat teknisi pastikan dalam memasang lensa mata kuncian ini dalam keadaan tidak nongol ya di bagian dalamnya. Sobat teknisi bisa dengan meraba di bagian lensa matanya ini. Nah, ini setelah kita raba tidak ada yang nongol lagi atau keluar, dengan cara mengendorkan bautnya. Sobat teknisi langsung saja pasang si lensa matanya dengan posisi bagian 0 di bagian tengah ya. Jadi untuk settingan matanya sendiri sobat teknisi nanti bisa setting di bagian lensa matanya karena dia sudah plus min, dan pastikan dulu bagian ini dalam keadaan bagian paling bawah ya, atau posisinya tidak panjang seperti ini. Nah, ketika panjang seperti ini dia bakalan tidak sinkron nanti ketika sobat teknisi melakukan settingan plus minnya. Nah, ini sudah bagian paling bawah, sobat teknisi langsung pasang dengan 0 di bagian tengah. Nah, setelah kita pasang, kita lakukan penguncian. Nah, setelah kita kunci, kita langsung lanjut ke pasang part yang lainnya. Lanjut kita pasang lensa CCTV. Jadi partnya sangat banyak sekali untuk si mikroskop SpaceX B11 ini, dan tentunya itu bakalan membantu sekali untuk sobat teknisi melakukan proses penggarapan menggunakan mikroskop SpaceX B11 ini. Nah, ini kita tinggal kunci aja untuk lensa matanya, lensa CCTV-nya. Lakukan penguncian dengan kunci bawaannya di bagian sebelah sini. Dan selanjutnya di sini ada karet lensa mata yang bertipe lurus, tidak lekuk ya. Biasanya ada yang lengkung mengikuti garis mata. Nah, ini sobat teknisi bisa langsung pasang dengan posisi di bagian pendek ini di lensa mata, karena dia sudah dilengkapi untuk posisi duduk dari si karet lensanya ini. Sobat teknisi langsung saja pasang agar dia terkunci dengan pas ya, dan tidak gampang lepas. Nah, ini sudah kita pasang dan tidak gampang lepas lagi dan juga bergeser-geser. Oke, dia karena ada dua sisi ya, yang bagian panjang dan pendek. Nah, ini kita langsung kunci di sela-sela lensa matanya. Nah, ini posisinya sudah kencang, tidak bisa lepas secara ini ya, sangat mudah lepas. Karena ada beberapa karet lensa mata itu yang sangat mudah lepas ya. Nah, sedangkan untuk SpaceX B11 ini dia sudah ada dudukan sendiri untuk karet lensa matanya. Selanjutnya kita pasang untuk lampu mikroskop SpaceX B11 yang keluaran dari Mekanik LS3. Ini sobat teknisi dia 3 mode dan dia memiliki drat untuk pemasangannya. Dan sobat teknisi langsung aja, karena sudah pas ya, pasti sudah pas dengan mikroskop SpaceX B11-nya. Nah, ini kita pasang menggunakan dratnya. Dan pastikan juga dratnya pas dulu, baru kita nanti lakukan proses pengencangan ya. Nah, ini sudah dirasa, ketika dirasa sudah lurus dan tidak ada ini ya, tidak ada selisih antara dratnya itu,
baru sobat teknisi lakukan proses penguncian dari lampu mikroskop ini. Nah, kita pastikan dulu sudah pas. Nah, ini sudah pas. Sangat enteng. Kalau sudah pas, dratnya dia bakalan enteng dalam proses pemasangannya. Dan sobat teknisi bisa nanti memperhatikan posisi untuk kabel powernya. Untuk kabel power sendiri dari lampu mikroskop mekanik ini, dia menggunakan tipe Type C dan sudah diberikan bawaannya sendiri tanpa menggunakan adaptor. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa menyesuaikan posisinya, bisa di bagian samping dan juga bisa di bagian belakang seperti ini. Dan untuk kokohnya, ketika sobat teknisi melakukan pengaplikasian bagian belakang, dia bakalan mungkin agak sedikit goyang ya, cuman terbantu oleh si kabelnya ini. Jadi untuk sobat teknisi jangan takut untuk meletakkan bagian kabelnya ini di bagian belakang, karena mungkin karena dirasa goyang takut lepas. Tapi untuk mikroskop ini karena dia menggunakan drat, jadi dia sudah terkunci, dan untuk gerakannya sendiri itu sudah tercover oleh kabel dari kabel power lampu mikroskop ini. Jadi untuk maksimalnya mungkin ada di bagian sebelah sini dan bakalan berubah-ubah atau beda-beda nanti ketika sobat teknisi memasang si lampu mikroskop ini. Jika pas di bagian belakang, nah itu berarti ini ya, tidak perlu lagi ragu untuk melakukan pengaplikasian kabel di bagian belakang. Nah, tujuannya dilakukan pemasangan atau melewati jalur bagian belakang sini itu bertujuan untuk melindungi kabel power dari lampu mikroskop ini agar tidak terpapar ketika sobat teknisi melakukan garapan menggunakan blower dan solder. Jadi tidak langsung kena ya dampaknya, dan juga tidak mengganggu space sobat teknisi dalam melakukan garapan di alas mikroskop B11 ini. Karena untuk B11 sendiri dia dia tipenya alasnya tidak terlalu besar. Jadi antara B3 dan B1. B1 biasanya lebih slim lagi. Sedangkan untuk B3 dia lebih lebar. Nah, posisi B11 ini dia di antara B1 dan B3 tersebut. Jadi untuk sobat teknisi, untuk mengurangi cepat penuhnya atau mengganggu space dari karpet atau alas dari B11 mikroskop ini ketika sobat teknisi melakukan garapan, makanya lebih baik dilakukan pengaplikasian kabel powernya lewat di bagian belakang sini, dan nanti sobat teknisi bisa langsung pasang si kabel powernya. Dan untuk kabel power sendiri nanti sobat teknisi bisa menyesuaikan. Mungkin ada sobat teknisi yang menggunakan kabel atau colokannya yang sedikit jauh. Jadi sobat teknisi bisa gunakan kabel Type C yang mungkin sedikit panjang dari bawaannya sendiri. Dan untuk selanjutnya sobat teknisi, mungkin sudah semua ya. Jadi untuk pemasangan dari part-part mikroskop SpaceX B11 ini, mungkin untuk lensa mata, lensa CCTV, lampu mikroskop, dan juga mulai dari alas, leher, dan tiangnya hampir sama dengan mikroskop yang lainnya. Cuman yang membedakan dari mikroskop B11 ini atau mikroskop SpaceX B11 ini mungkin bentuk dan juga pengaplikasian yang sedikit berbeda, karena dengan ukuran dan juga tipe yang berbeda dari mikroskop yang lainnya. Mulai dari ukuran lensa mata yang sedikit besar dari lensa mata yang biasanya, dan juga mulai dari bagian bawahnya sendiri itu sedikit berbeda dari mikroskop yang lainnya. Dan untuk sobat teknisi, untuk tampilan mikroskop B11 SpaceX B11 ini, nah ini sobat teknisi bisa lihat untuk tampilannya. Dia menggunakan tiang pendek dengan volume mikroskop yang cukup panjang, dan nanti kita bakalan lihat seperti apa settingan dari dan tampilan dari mikroskop SpaceX B11 dari mekanik ini. Oke sobat teknisi, inilah tampilan dari mikroskop SpaceX B11 dari mekanik. Jadi untuk sobat teknisi yang dari kemarin penasaran kapan ada atau kapan ready mikroskop mekanik SpaceX B11, sekarang di 994 sudah ada SpaceX B11-nya. Dan sobat teknisi bisa lihat tampilannya. Mikroskop SpaceX B11 ini menggunakan alas B11 yang pendek dan juga dengan volume mikroskop yang cukup panjang. Dan yang paling membedakan, mikroskop ini sudah menggunakan lensa mata 10/26, yang dimana kebanyakan mikroskop belum ada yang menggunakan 10/26.
Karena kemarin kita terakhir yang mikroskop mekanik yang MOS 300 itu 10/25. Kita kiranya di situ spek paling tinggi, ternyata ada lagi yang paling tinggi yaitu SpaceX ini dengan menggunakan lensa mata 10/26. Dan untuk sobat teknisi, untuk kelengkapan dan tampilannya memang sedikit beda jauh ya dari mikroskop yang lainnya, karena memang untuk mekanik sendiri tampilan dan secara kualitas serta kelengkapannya memang cukup lengkap sekali. Dan untuk sobat teknisi di sini tadi kita jelaskan ada untuk sambungannya. Ini sobat teknisi nanti bebas bisa pasang dan bisa juga tidak untuk sambungannya ya. Dan sobat teknisi mungkin untuk selanjutnya nanti bakalan kita coba untuk proses settingannya. Sebelum kita lakukan proses setting dari mikroskop SpaceX B11 ini, mungkin kita menjelaskan sedikit perbedaan atau keunggulan yang ada di SpaceX ini. Yang pertama, perbedaannya di bagian sebelah sini kita tadi sudah bahas sedikit mengenai tuas yang ada di bagian sebelah kanan, bagian kanan belakang ini. Dan sobat teknisi nanti dapat lihat di sini ada dua gambar. Yang satu dalam keadaan kamera hitam dan juga di bagian sini ada kamera putih. Dan ini bertujuan ketika dalam keadaan tuas ditarik, maka akses di bagian lensa CCTV-nya bakalan terbuka atau tampilan di layar sobat teknisi bakalan muncul. Dan ketika sobat teknisi menekan tuas ini dalam keadaan terkunci seperti ini, maka lensa CCTV atau tampilan kamera sobat teknisi bakalan terkunci. Jadi seperti ada sekat yang bertujuan untuk membuka dan menutup akses dari lensa CCTV ini. Jadi sobat teknisi ketika melakukan proses garapan menggunakan menggunakan kamera, mungkin ada di bagian nanti di bagian layarnya, sobat teknisi bisa tutup sementara dan juga bisa juga dibuka. Mungkin garapan yang tidak mau dipertontonkan ya atau dilihat oleh teman-teman yang lainnya, atau mungkin juga ada customer, sobat teknisi bisa tutup dulu dan ketika sudah selesai sobat teknisi bisa buka. Jadi ada tabir lah, ada penutup sedikit di bagian lensa CCTV-nya ini. Dan selanjutnya perbedaan dari mikroskop yang lainnya, di sini sobat teknisi nanti bisa lihat juga di bagian zoom in zoom out-nya ini, analognya ini. Ini ada seperti sekat juga. Jadi memang ada pengunci yang sobat teknisi nanti bisa pergunakan untuk membatasi maksimal dan minimal rentang zoom in zoom out yang sobat teknisi inginkan. Karena setiap teknisi pasti berbeda-beda maksimal zoom in-nya dan maksimal zoom out-nya yang biasa sobat teknisi gunakan. Agar untuk menyimpan settingan tersebut atau mengingat, lebih gampang untuk mengingatnya, di sini mikroskop SpaceX B11 menambahkan fitur atau ini ya, untuk sebagai pengunci dari zoom in zoom out-nya ini di analog bagian kanannya. Dan untuk zoom in-nya ini ada di angka maksimalnya 5,2 dan juga untuk zoom out-nya di sini ada di 0,65. Jadi untuk sobat teknisi nanti dari rentang tersebut sobat teknisi bisa kunci di bagian sebelah sini, terdapat kuncian untuk segi limanya. Itu bisa sobat teknisi kencangkan untuk mengunci dari batas rentang yang sobat teknisi inginkan. Dan itu setiap sobat teknisi pasti beda-beda, mungkin 0,65 sampai 4 saja atau 0,565 sampai 2 rentang saja. Sobat teknisi bebas nanti menggunakan fitur tersebut. Dan untuk bagian sebelah sini, nah ini sobat teknisi bisa ada tulisan stop dan smooth, dan ini bertujuan untuk men-setting untuk si analognya ini. Nah ini sekarang posisinya di posisi smooth dan sobat teknisi bisa kunci juga untuk posisi analognya. Ketika sudah paten atau sudah pas settingan sobat teknisi bisa kunci settingannya. Mungkin bertujuan agar tidak diotak-atik, atau juga ketika sobat teknisi melakukan proses garapan menggunakan layar, sobat teknisi bisa kunci agar tidak terjadi pergeseran, karena antara ketika kita ingin setting kamera pasti kita setting lensa mata. Nah untuk membantu tersebut, untuk mengunci agar sudah fix di settingan tersebut, sobat teknisi bisa kunci untuk analognya sendiri.
Jadi tidak ada pergerakan lagi yang bisa merubah settingan yang sudah Sobat Edisi setting di awal tadi. Dan untuk Sobat Edisi, itulah perbedaan mikroskop SpaceX B11 dari mekanik ini dengan mikroskop lainnya. Untuk secara tampilan pastinya sangat beda jauh karena memang tampilannya cukup gahar dengan kombinasi warna yang cukup unik dari mikroskop SpaceX B11 ini, tentunya dengan kelengkapan yang juga gahar. Oke Sobat Edisi, kita bakalan coba setting mikroskop SpaceX B11 ini tanpa menggunakan lensa peninggi. Jadi untuk Sobat Edisi yang penasaran seperti apa jarak dari alas sampai lensa bawah dari mikroskop ini tanpa lensa peninggi 0,7, 0,5, dan juga kita menggunakan zoom in yang paling kecil yaitu 0,5, 0,65, dan kita bakalan coba setting standar ketinggiannya seperti apa. Oke, yang pertama mungkin kita nyalakan dulu lampunya. Nah, ini ada 4 tuh, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 tingkatan cahaya ya dari lampu mikroskopnya. Kita bakalan coba lihat objeknya. Nah, untuk bagian matanya sendiri seperti biasa dia sudah bisa adjust kiri dan kanan, dan Sobat Edisi bisa menyesuaikan rentangnya sesuai dengan kenyamanan Sobat Edisi. Nah, ini kita sudah posisinya sudah pas. Ini sudah zoom in, zoom out. Dan pastikan dalam keadaan leher bagian depan ini sejajar dengan bagian belakang atau bagian kuncian bagian belakang. Karena kita bisa sampai maksimal zoom out-nya nanti tanpa harus terlalu menaikkan si bagian leher dari mikroskop ini. Nah, ini kita perlu naikkan sedikit. Kita setting dulu plus minnya. Jadi untuk Sobat Edisi yang mungkin minus atau plus, Sobat Edisi bisa sesuaikan nanti dengan Sobat Edisi masing-masing. Jadi kita perlu naikkan sedikit untuk agar lebih jelas. Oke, sini sudah pas. Menaikkan juga kuncian double-nya, double proteksinya. Oke, di sini sudah kita dapatkan dengan zoom in yang paling kecil, zoom out paling kecil 0,65. Ini adalah ketinggian yang didapatkan dari atau space yang didapatkan dari lensa dari mikroskop SpaceX B11 tanpa menggunakan lensa peninggi apapun. Dan ini adalah zoom out yang paling kecil 0,65 dari SpaceX B11 ini. Jadi untuk Sobat Edisi, ketika kita melakukan zoom out, mari kita zoom out, maka kita cukup naikkan sedikit, kita kasih objek. Nah, tinggal naikkan sedikit saja. Ini sudah kita dapatkan juga untuk zoom out. Ini zoom out paling gede 5,2, dan untuk ketinggiannya tanpa lensa peninggi apapun 0,7 ataupun 0,5, ini adalah ketinggian standar dari SpaceX B11 zoom outnya. Jadi untuk Sobat Edisi, karena kita settingnya dengan menggunakan rata-rata depan dan belakangnya rata, itu bakalan gampang sekali ketika Sobat Edisi melakukan proses zoom in dan zoom out menggunakan mikroskop SpaceX B11 ini, tanpa harus menaik turunkan leher bagian belakang lagi. Jadi untuk Sobat Edisi, ini sudah settingan standar tanpa menggunakan lensa peninggi. Dan untuk tampilannya sendiri nanti kita coba tampilkan di bagian sebelah sini.
Oke Sobat Inisi, itulah tampilan dari mikroskop SpaceX B11 dari Mekanik ini. Jadi memang cukup jernih sekali, dan untuk tampilannya, zoom in-nya dan zoom out-nya ketika Sobat Inisi menggunakan mikroskop SpaceX ini cukup jelas dan jernih sekali, karena dia memang sudah 10/26, dan juga untuk objek ketika kita melakukan zoom in itu di angka 5,2, itu bakalan jelas sekali objek yang kita lihat di bagian bawah sini. Dan untuk Sobat Inisi yang bertanya seperti apa tampilannya, tadi kita sudah tampilkan, dan juga itulah tampilan dari SpaceX B11. Oke Sobat Inisi, mungkin untuk penjelasan dan juga rangkaian dari SpaceX B11 dari Mekanik ini seperti itu. Dan juga untuk Sobat Inisi mungkin jika ada pertanyaan mengenai fitur-fitur yang baru yang ada dari SpaceX B11 ini, Sobat Inisi nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya seperti biasa, kita bakalan berikan sedikit tips dan trik mengenai SpaceX B11 kali ini. Dan setiap kita membuat konten tentang atau mengenai mikroskop, pasti kita selalu membawa cover ini, karena memang cover ini sangat penting sekali untuk menjaga, melindungi mikroskop Sobat Inisi terhindar dari yang namanya kotoran debu dan juga cairan yang tidak ramah dari mikroskop ini. Karena untuk bagian lensanya sendiri itu Sobat Inisi, pertama harganya cukup tinggi, dan juga yang kedua ketersediaannya cukup jarang sekali. Apalagi dengan SpaceX B11 ini, dia menggunakan lensa mata 10/26 yang masih jarang sekali di pasaran. Yang ditakutkan ketika Sobat Inisi terjadi kerusakan karena kotoran tersebut dan penggantinya tidak dapat, maka SpaceX tidak bisa digunakan. Dan untuk Sobat Inisi, apakah SpaceX B11 ini bisa menggunakan lensa mata yang lain? Mungkin pertanyaan seperti itu bakalan muncul, dan kita berspekulasi bahwa Mekanik SpaceX B11 ini memang diperuntukkan dengan lensa mata 10/26, karena pertama ukurannya yang sedikit beda dari lensa mata kebanyakan, karena memang ukuran lensa matanya sedikit besar ya dari lensa mata yang lainnya. Dan juga untuk rentang 10/26 itu memang sedikit lebih luas dan juga lebih fokus dari lensa mata yang lainnya. Jika Sobat Inisi menggunakan lensa mata di bawah ini, atau dengan 10/22 atau 10/23 atau 10/25 di MOS 300, mungkin hasil dari penglihatan Sobat Inisi menggunakan SpaceX B11 ini tidak bakal maksimal. Jadi untuk Sobat Inisi selalu menggunakan cover untuk melindungi. Yang paling utama itu adalah lensa mata, lensa CCTV, dan juga part-part yang lainnya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak ramah dari mikroskop ini. Dan tentunya alas ini juga bertujuan agar mikroskop ini agar lebih awet lagi untuk secara warnanya. Jadi untuk Sobat Inisi, karena warnanya cukup terang ya, warna biru, silver, dan juga warna hitam, tentunya agar menjaga warnanya tetap ngejreng seperti ini atau awet. Jadi Sobat Inisi bisa gunakan cover ini untuk melindungi mulai dari suhu udara yang ada di sekitaran, dan juga ini untuk agar tidak gampang gores ya ketika Sobat Inisi mungkin meninggalkan mikroskop ini dan mungkin terkena atau tidak sengaja tergores oleh orang-orang yang ada di sekitaran meja servis Sobat Inisi. Jadi ketika Sobat Inisi tidak menggunakan mikroskop ini, lakukan penutupan menggunakan cover yang sudah diberikan. Dan selanjutnya Sobat Inisi sudah dilengkapi juga dengan kelengkapan seperti masker dan juga lap untuk mengelap bagian lensa mata dan juga lensa bawah. Sobat Inisi bisa gunakan lap ini untuk mengelap ketika dirasa lensa mata atau lensa bagian bawahnya sedikit ngeblur atau mungkin ada kotoran yang menempel. Sobat Inisi bisa menggunakan kain yang sudah diberikan dari Mekanik ini. Dan Sobat Inisi tentunya kain yang sudah diberikan ini sangat ramah dan juga dapat membersihkan lensa mata dan lensa bawah secara maksimal. Nah, untuk masker sendiri, ini memang untuk package penjualannya yang menarik dari mikroskop SpaceX B11 ini, dia memberikan masker. Karena memang untuk ini bertujuan untuk menjaga kesehatan
sobat-sobat teknisi agar tidak gampang atau tidak langsung terpapar dari uap atau asap dari hasil penyolderan dan pembloweran ketika menggarap menggunakan mikroskop ini. Jadi memang mekanik sangat memperhatikan user-usernya ketika menggunakan alat-alat dari mekanik itu sendiri. Jadi untuk sobat teknisi bisa gunakan masker ini. Oke, untuk selanjutnya sobat teknisi seperti biasa untuk part-partnya ketika merangkai tadi mungkin kita sudah menjelaskan satu persatu ketika proses perangkaiannya. Pastikan setiap partnya terpasang dengan sempurna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti mikroskopnya jatuh secara perlahan atau mungkin juga ada part-part yang tidak terpasang secara sempurna dan bisa menyebabkan part tersebut rusak dan tentunya harus diganti di lain waktu. Jadi untuk sobat teknisi pastikan ketika pemasangan partnya dipasang dengan sempurna, kokoh dan juga ini ya secara pas. Jadi ketika sobat teknisi melakukan pelepasan atau pergantian part dan itu tidak merusak dari part tersebut. Jika terjadi kerusakan, tentunya sobat teknisi nanti bakalan mencari lagi pengganti untuk mengganti part yang rusak tersebut. Jadi untuk sobat teknisi perhatikan hal-hal tersebut agar SpaceX B11 ini dapat awet dan digunakan secara kurun waktu yang lama di meja servis sobat teknisi masing-masing. Oke sobat teknisi, mungkin sekian dulu mengenai SpaceX B11 dari mekanik ini. Jika sobat teknisi memiliki pertanyaan dan juga saran, silakan tinggalkan di kolom komentar karena memang ini adalah salah satu mikroskop yang baru dan juga ada beberapa hal-hal part-part yang berbeda dari mikroskop yang lainnya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan SpaceX B11 ini bisa saling sharing dan juga bagi-bagi ilmu di kolom komentar. Karena memang TNT ini bertujuan agar kita bisa saling sharing-sharing dan saling mengedukasi antar sesama teknisi. Jadi untuk sobat teknisi mungkin sekian dulu SpaceX B11 di TNT kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa juga share video kita agar teman-teman yang mungkin belum menyaksikan episode-episode TNT kita yang lainnya agar dapat juga saling sharing-sharing ilmu di konten TNT kita yang ada di 994 official. Dan juga untuk sobat teknisi yang mau update mengenai 994, sobat teknisi bisa follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Karena semuanya ada di sana di sosial media kita, mulai dari updatean barang-barang baru seperti yang sekarang ini dan juga promo-promo apa saja yang ada di 994, semua ada di sosial media kita. Dan jangan sampai ketinggalan. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Terima kasih. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.